Stunting atau kekurangan pertumbuhan pada anak-anak akibat gizi buruk dan nutrisi yang tidak memadai merupakan masalah serius di banyak negara, termasuk pula Indonesia. Nah, kota Singkawang yang terletak di Kalimantan Barat juga tidak luput dari permasalahan serupa. Stunting adalah masalah kesehatan yang merugikan anak-anak, baik fisik maupun mental. Di kota Singkawang, kasus stunting masih saja ditemukan. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan pemerintah kota setempat untuk mengatasi masalah ini, di mana dampak anak yang mengalami stunting dapat terhambat perkembangan fisik dan kognitif mereka. Pola makan yang tidak seimbang adalah faktor penting dalam stunting. Maka kendala ekonomi sebuah keluarga berpotensi membuat mereka kesulitan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya. Termasuk pemeriksaan kesehatan rutin anak-anak sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah stunting sejak dini. Sedangkan beberapa keluarga mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang gizi yang tepat untuk anak-anak mereka. Maka pendidikan gizi dan informasi yang lebih luas tentang pentingnya nutrisi yang seimbang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Upaya pengentasan stunting di kota Singkawang dari bulan ke bulan mengalami satu kemajuan, di mana telah terjadi penurunan secara signifikan angka stunting yang terjadi pada balita-balita yang ada di kota Singkawang. Upaya ini kita peroleh dengan berbagai upaya melalui penguatan posyandu dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dalam bentuk pemberian makanan tambahan dalam 3 bulan terakhir ini secara berturut-turut, dan alokasi yang dianggarkan melalui APBD dan APBN. Dan seiring dengan itu, saya juga telah melonsing program orang tua asuh balita stunting. Dengan demikian, kita harapkan upaya yang masif untuk pengurangan dan penurunan angka stunting di kota Singkawang akan dapat kita capai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni sekitar 12%. Ini mudah-mudahan menjadi bagian dari kepedulian seluruh stakeholders, tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga masyarakat, menjadikan upaya untuk menurunkan stunting ini adalah bagian dari panggilan program kemanusiaan di kota Singkawang. Untuk mengatasi masalah stunting di kota Singkawang, tentu perlu diambil berbagai langkah yang komprehensif dan kolaboratif. Seperti upaya meningkatkan pemahaman keluarga tentang pentingnya gizi yang seimbang. Maka program pendidikan gizi dapat membantu memberikan informasi yang diperlukan kepada orang tua dan masyarakat. Penting untuk meningkatkan akses keluarga, terutama yang kurang mampu, ke layanan kesehatan yang berkualitas. Akses ini termasuk pemeriksaan kesehatan anak secara berkala dan konseling gizi. Sebab pemeriksaan kesehatan rutin anak-anak memang sangatlah penting. Karena dengan pemantauan yang cermat, masalah gizi dan kesehatan anak dapat dideteksi dan diatasi lebih awal. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan anak dan memberikan intervensi yang tepat waktu jika diperlukan. Data stunting kota Singkawang itu ada 2 versi. Kalau menurut SSGI datanya 24%. Kalau menurut EPPPGM itu sekitar 16%. Ya, di tahun 2022 ya. Ya, sekarang kita baru menyelesaikan survei kesehatan, kira sekitar bulan akhir tahun ini akan keluar mengenai persentase stunting di kota Singkawang. Kerjasama dengan perusahaan lokal dan organisasi non-pemerintah dalam program-program gizi dan kesehatan anak dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan stunting.
Seperti program nasional yang gencar digalakan saat ini, yakni Bapak Asuh bagi anak penderita stunting. Program ini membantu penderita stunting memperoleh makanan tambahan yang diberikan oleh para donatur. Program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang beresiko tinggi stunting dapat membantu memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Maka kampanye penyadaran masyarakat yang kuat dan berkelanjutan dapat membantu menghilangkan stigma seputar masalah stunting dan memotivasi orang untuk lebih peduli akan kesehatan anak-anak. Sebab stunting memang masalah serius yang perlu diatasi secara bersama. Sebab dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta dengan peningkatan pengetahuan tentang pentingnya nutrisi dan kesehatan anak, maka dapat melindungi generasi mendatang dari efek merugikan stunting dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Fenomena stunting di Kota Singkawang ini hendaknya kita lihat dalam perspektif yang lebih komprehensif. Berbicara tentang penurunan angka stunting, tidak hanya kita melihat potret pada saat balita itu hadir di tengah kita, tapi hendaknya secara lebih holistik mulai dari perencanaan kehamilan. Apabila ibu-ibu pasangan usia subur memiliki satu pemahaman dan edukasi yang cukup tentang bagaimana merencanakan kehamilan, maka ini adalah bagian dari dimensi ataupun domain di hulunya yang akan memperkuat upaya kita untuk mengendalikan dan mencegah bayi stunting. Ketika ibu-ibu dalam fase hamil 6 bulan pertama sampai melahirkan, ini adalah satu fase di mana harus diperhatikan dengan secara tepat oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, kader posyandu, dan ketika setelah melahirkan sampai usia 12 bulan, ini harus betul-betul di dalam proses pencatatan, pengukuran, dan penimbangan yang teratur. Dan apabila ditemukan gejala stunting, harus segera diintervensi dengan memberikan satu, katakanlah, makanan tambahan tadi, yang asupan yang bergizi. Dan ketika ibu-ibu pada masa kehamilan, itu diberikan tablet tambah darah agar tidak terserang penyakit anemia. Komunitas lokal memainkan peran penting dalam menciptakan generasi unggul Singkawang. Mereka terlibat dalam berbagai program, memberikan dukungan moral dan sosial kepada keluarga yang membutuhkan, serta mengingatkan masyarakat akan pentingnya mencegah stunting. Sebab generasi unggul Singkawang yang tumbuh tanpa stunting akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Mereka memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pemimpin dan pionir dalam berbagai bidang, karena keberlanjutan masa depan bangsa berada di tangan mereka. Karena perlu disadari, anak-anak yang tumbuh tanpa stunting akan memiliki kesehatan yang lebih baik dan akan berkontribusi lebih produktif dalam ekonomi daerah. Mereka bisa menjadi pekerja yang produktif dan menciptakan peluang usaha baru. Penanganan terutama bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat yang memiliki bayi dan balita untuk datang ke posyandu untuk diberikan imunisasi. Nah, kalau begitu mulai dari situ hubungi si A, si B, si C, dapatlah. Kebetulan waktu itu di wilayah Pasiran ada 13 posyandu. Dapatlah Bapak Asuh untuk membantu kegiatan posyandu itu. 13 posyandu itu ada Bapak Asuh semua. Indeks kami tidak tentukan, tapi minimal indeks 100.000. Itu peruntukannya untuk apa? Itu uang itu langsung Bapak Asuh kasihkan atau berupa barang kasihkan ke kader posyandu yang bertugas di lapangan.
Generasi unggul Singkawang yang tumbuh tanpa stunting adalah aset berharga bagi kota dan negara. Upaya dari keluarga, komunitas, dan pemerintah kota Singkawang pun bersinergi bersama-sama mengatasi stunting untuk menciptakan masa depan yang gemilang. Upaya ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi dan kesadaran akan isu-isu kesehatan anak dapat mengubah takdir anak-anak dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Generasi unggul ini pun menjadi harapan untuk kota Singkawang yang lebih sehat dan sejahtera di masa depan. Stunting menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global yang memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak. Hal ini bukan hanya masalah gizi, tetapi juga mencerminkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas yang mempengaruhi kesejahteraan anak di masa mendatang. Secara medis, stunting adalah kondisi di mana seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan linier, sehingga mengakibatkan tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata anak seusianya. Kondisi ini biasanya terjadi pada periode pertumbuhan yang paling kritis, yaitu selama 1000 hari pertama kehidupan anak, dimulai sejak seorang anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Stunting terjadi ketika anak tidak mendapatkan nutrisi secara cukup, padahal dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Nah, bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan anak, stunting juga memiliki dampak serius pada kesehatan anak yang bisa berlangsung hingga ke masa dewasa. Dampak kesehatan yang mungkin terjadi antara lain gangguan kognitif, di mana anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki masalah kognitif termasuk masalah dalam belajar dan mengingat informasi. Ada pula dampak penyakit kronis. Stunting meningkatkan risiko anak mengalami penyakit kronis dewasa seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan gangguan metabolik lainnya. Kemudian, dampak kesehatan lainnya yakni lemahnya sistem kekebalan tubuh. Anak yang stunting cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah sehingga rentan terhadap infeksi. Kalau secara fisik, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan. Secara garis besar, stunting itu dibilang pendek menurut usianya. Tapi selain pendek juga anak stunting itu biasa ada gangguan kognitif. Gangguan kognitif adalah gangguan inteligensi. Nah, sehingga itu yang kita takutkan. Karena jika terjadi gangguan kognitif atau gangguan inteligensi, membuat anak itu tumbuh menjadi anak yang terganggu kepintarannya, yang kemudian hari ditakutkan anak ini akan tumbuh menjadi anak yang tergantung kepada orang tua, tergantung kepada masyarakat. Disinilah pemerintah khawatirkan karena akan tercipta anak-anak yang atau generasi-generasi yang kurang sehat, kurang bisa bersaing. Nantinya akan menjadi beban bagi masyarakat, beban bagi keluarga, akhirnya menjadi beban bagi negara. Karena otomatis jika terjadi gangguan mental, gangguan kepintaran, anak ini akan perlu penanganan khusus, perlu biaya besar, perlu perhatian. Jadi diharapkan generasi-generasi yang akan lahir nanti adalah generasi-generasi sehat. Selain dampak kesehatan, masalah stunting juga berpotensi menyebabkan produktivitas rendah, di mana ketika anak yang mengalami stunting menjadi dewasa, mereka cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka tak heran upaya memerangi stunting mendapat perhatian serius pemerintah pusat untuk ditangani bersama dengan pemerintah daerah, tak terkecuali pemerintah kota Singkawang. Siklus kemiskinan. Stunting dapat menjadi siklus kemiskinan yang sulit diputuskan, karena anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki peluang pendidikan dan pekerjaan yang terbatas.
Upaya untuk mengendalikan dan mencegah stunting adalah bagian dari kepedulian kita semua, terutama pasangan usia muda yang apabila ingin menikah hendaknya merencanakan kehamilan dengan baik. Kemudian hidup dengan pola yang dianjurkan oleh kesehatan. Dan pada akhirnya ketika mereka mendapatkan keturunan harus benar-benar diperhatikan asupan gizi dan perawatan yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan anjuran kesehatan. Apabila masyarakat ingin mendapatkan satu layanan untuk kesehatan, maka kader-kader posyandu di wilayah-wilayah pemukiman akan siap sedia untuk membantu. Pencegahan stunting melibatkan upaya untuk meningkatkan gizi anak sejak dalam kandungan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Program-program pemberian makanan bergizi, pendidikan gizi, dan perbaikan sanitasi serta akses ke air bersih sangatlah penting. Selain itu, upaya pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan juga dapat membantu mengurangi kasus stunting. Sedangkan dalam kasus di mana seorang anak sudah mengalami stunting, maka penanganan medis dan nutrisi yang sesuai perlu diberikan untuk meminimalkan dampak kesehatan jangka panjang. Meski demikian, dampak kesehatan terhadap anak terkena stunting tetap ada dan bisa berlangsung sepanjang hidup. Maka upaya pencegahan dan penanganan yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh tanah air, khususnya Kota Singkawang. Program pencegahan dan penanganan di bidang kesehatan sudah berjalan sejak lama, yaitu dengan memberikan tablet tambah besi bagi remaja-remaja putri di tingkat SMA dan sederajat. Terus kita menggalakkan imunisasi buat bayi-bayi, karena jika bayi lahir dengan infeksi yang berulang-ulang itu juga bisa menyumbangkan stunting. Sehingga ini menjadi tugas kami di bidang kesehatan untuk memberikan imunisasi yang lengkap pada anak-anak balita di Kota Singkawang. Terus selanjutnya adalah kita akan mengajak kerjasama dengan lintas-lintas sektor seperti kantor urusan agama, di mana kita menganjurkan pasangan-pasangan muda agar merencanakan persalinannya pada usia-usia yang layak untuk hamil. Juga nanti kami juga bekerja sama dengan BKKBN untuk meningkatkan mengendalikan angka-angka kelahiran, di mana kita memberikan layanan KB gratis, memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mempersiapkan kehamilan, karena kehamilan yang dengan usia yang tua pada ibu dengan usia yang sudah tua melahirkan itu juga berisiko menciptakan anak-anak stunting. Penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang masalah stunting. Kampanye penyadaran masyarakat dapat membantu menghilangkan stigma dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Maka kerjasama dengan perusahaan lokal dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan sumber daya tambahan untuk mengatasi stunting. Ini termasuk program-program gizi, bantuan keuangan, dan beragam sumber daya lainnya. Ini tidak bisa kerja sendiri, tentu dibutuhkan kerjasama semua pihak, terutama dengan kepada balita, ibu-ibu hamil, lansia-lansia. Kami butuh kerjasama, artinya kalau ketika ada posyandu, datanglah ke posyandu. Nah, itu yang paling penting, karena bagaimanapun kita mengerahkan atau bertindak untuk penanganan ini kalau tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat kan tidak mungkin. Apalagi kalau kita datang malah mereka menjauh, oh malas kami mau datang, tidak ada ini, tidak ada itu. Padahal mohon maaf, ketika kita bicara masalah kesehatan kan bukan masalah pribadi kita, tapi masalah untuk yang bersangkutan. Itu
itu harapan saya memang partisipasi masyarakat memang perlu ditingkatkan, menyadari bahwa pentingnya sehat, hidup sehat itu. Yap, program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang berisiko tinggi stunting adalah langkah penting. Anak-anak ini mungkin memerlukan nutrisi tambahan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Program seperti ini dapat diselenggarakan di tingkat komunitas. Begitu pula pendidikan gizi adalah langkah pertama yang paling penting untuk mengatasi stunting. Orang tua, pendidik, dan masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya nutrisi yang seimbang dalam pertumbuhan anak. Program pendidikan gizi yang menyeluruh dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada semua pihak. Stunting, yang seringkali disebut sebagai pemendekan pertumbuhan anak karena kekurangan gizi dan nutrisi, merupakan masalah global yang memengaruhi puluhan juta anak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam upaya untuk mengatasi stunting di Kota Singkawang, diambil langkah-langkah komprehensif dan tindakan konkret. Namun perlu dipahami, ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan stunting pada anak-anak. Kurangnya asupan nutrisi, terutama protein, energi, vitamin, dan mineral penting, merupakan penyebab utama stunting. Dengan kata lain, anak-anak yang tidak mendapatkan makanan bergizi yang cukup cenderung mengalami stunting. Selain asupan nutrisi, infeksi berulang atau penyakit yang sering mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh anak dapat pula menyebabkan stunting. Misalnya infeksi saluran pencernaan seperti diare kronis. Ada pula faktor lingkungan. Stunting juga terkait dengan lingkungan yang tidak sehat, seperti sanitasi yang buruk dan air bersih yang sulit diakses. Kondisi ini akan meningkatkan risiko infeksi dan gangguan pertumbuhan pada anak. Faktor sosial dan ekonomi juga turut menjadi faktor penyebab stunting pada anak, di mana ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat memengaruhi akses keluarga terhadap nutrisi yang baik, perawatan kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang berkualitas. Ya, salah satu faktor memang faktor ekonomi, tapi itu bukan faktor utama. Ada faktor ekonomi di situ, selain itu banyak faktor juga. Nah, disinilah kita mengajak pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi keluarga. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan, cuman masyarakat ini perlu punya pemikiran yang bagus dulu. Nah, pemikiran yang bagus dulu, pemikiran yang baik, mengubah pola pikir mereka. Jangan selalu menganggap ekonomi adalah masalah utama. Selain ekonomi, bisa juga itu masalah lingkungan yang tidak sehat, bisa aja itu sanitasi yang tidak sehat, bisa juga pola pikir yang tidak sehat, di mana masyarakat banyak yang sudah meninggalkan pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan. Itu juga perlu kita gerakan. Makanya peran pendidikan sangat penting. Kalau kita lihat di Kota Singkawang, memang kesempatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu besar. Cuman pola pikirnya aja harus kita perbaiki, pola asuh juga harus kita perbaiki sehingga benar-benar bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan kesehatan keluarganya. Faktor lingkungan seperti akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik juga berperan penting dalam upaya mencegah stunting. Sebab anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang bersih dan aman memiliki resiko lebih rendah terkena infeksi yang dapat memengaruhi pertumbuhan mereka.
Selain nutrisi, perkembangan kognitif anak juga perlu diperhatikan. Maka dukungan psikososial seperti interaksi positif dengan orang tua dan pendidik, permainan, dan aktivitas kognitif yang merangsang pertumbuhan anak dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak. Maka dari itu, orang tua, guru, dan komunitas mesti bekerja sama meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya gizi yang seimbang dalam makanan anak-anak. Pendidikan gizi yang baik merupakan langkah pertama untuk mencegah stunting. Kan harus berkoordinasi dengan pihak sekolah, pihak Paskes yang menangani, karena kami kan tidak bisa nyuntik. Yang bisa nyuntik kan petugas medis. Nah, mereka juga ya tetap siap untuk melaksanakan itu. Kenapa berkoordinasi dengan pihak sekolah? Karena sasaran imunisasi itu juga sasaran kepada anak usia yang masih layak untuk diimunisasi, artinya antara 9 bulan sampai 15 tahun ya kalau nggak salah saya. Jadi itu, jadi makanya kan usia-usia itu selain balita tadi yang ke Posyandu dengan ke Paskes, juga ada anak sekolah di sana, 5 tahun sampai 15 tahun. Imunisasi JE dengan HPV apa itu, itu dia. Jadi itu. Nah, yang selama ini memang untuk kegiatan di sekolahan itu hampir rata-rata, cuman persentasenya saya kurang tahu ya. Itu nanti mungkin dinas kesehatan atau puskesmas yang tahu. Tapi rata-rata berjalan dengan lancar lah, dengan baik lah. Tapi ini memang kendala kami, kendala standar lah. Kalau umpamanya ada kejadian-kejadian yang memang tanpa kita mau lah gitu. Artinya tidak terlalu masalah lah untuk itu. Itulah. Kemudian kami juga evaluasi nih lewat Lokmin. Lewat Lokmin mungkin kemarin Bapak ketemu dengan yang dapat foto saya di Singkong Barat, itu Lokmin. Lokmin terkait dengan evaluasi sejauh mana kegiatan ini sudah berjalan. Itu. Jadi ada Lokmin setiap 3 bulan sekali yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Beberapa program pemberian makanan tambahan pun telah diluncurkan untuk anak-anak yang beresiko mengalami stunting. Program ini membantu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ya, pemerintah memang memiliki peran kunci dalam mengatasi stunting melalui perumusan kebijakan yang mendukung gizi anak-anak. Ini termasuk alokasi anggaran, program-program pencegahan dan regulasi gizi. Maka pemantauan dan evaluasi yang berkala diperlukan untuk mengukur kemajuan dalam mengatasi stunting. Apalagi kepastian data yang akurat dapat lebih membantu menentukan efektivitas program dan mengevaluasi perubahan dalam prevalensi stunting. Rutin mengunjungi Posyandu sehingga akan memperoleh layanan kesehatan, bahkan mendapatkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat bagi balitanya dan bagi ibu-ibu yang sedang dalam posisi kehamilan untuk diperiksakan kesehatannya agar sekali lagi terhindar dari berbagai penyakit, diantaranya kekurangan darah atau anemia, dengan memberikan tablet tambah darah. Rajinlah berkunjung ke Posyandu secara teratur, mengikuti anjuran dari petugas kesehatan dan kader Posyandu, dan kalau setelah mengikuti anjuran tersebut, maka kita harapkan perilaku hidup sehat dari seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki balita, akan menjadi lebih baik dan balitanya akan terhindar dari stunting. Menjadi masalah serius dalam pertumbuhan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mesti disadari, kasus stunting bukanlah sebuah aib keluarga. Maka keluarga yang mempunyai anak terindikasi stunting tidak perlu merasa malu. Karena itu, perlu adanya pemahaman untuk menghilangkan stigma negatif seputar masalah ini dan mengajak orang untuk lebih peduli akan kesehatan anak-anak.
Dengan berbagai langkah dan upaya yang sudah dilakukan, diharapkan masalah stunting di Kota Singkawang dapat diatasi, sehingga memberikan masa depan yang lebih sehat dan lebih cerah bagi generasi mendatang di kota berjulukan 1000 kelenteng ini. Sebab setiap anak berhak tumbuh dengan baik dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ya, Singkawang, sebuah kota yang indah di Kalimantan Barat, dipastikan serius hadapi tantangan tersebut. Terus berupaya mengatasi masalah stunting untuk masa depan generasi mendatang yang lebih baik, terutama menyambut Indonesia Emas 2045.